Oke, halo guys, kembali welcome di channel gua tentunya ya. Jadi kemarin itu banyak sekali masuk beberapa permintaan DM untuk di review ya produk Whiskas. Tapi karena memang produk Whiskas ini aku harus siapin materinya lebih dalam dan juga cara ngebahasnya bagaimana. Jadi aku ini dulu ya aku pending bentar, nanti mungkin aku akan bahasnya besok mungkin untuk produk Whiskas gitu reviewnya. Dan untuk hari ini karena di grup aku di grup kucing ya FB banyak sekali yang bertanya mengenai bertanya dan juga komentar mengenai masalah cacingan pada kucing gitu ya. Jadi kalau kucing itu cacingan memang hal yang wajar dan juga sering, bukan hal yang wajar ya, sering sekali ditemukan. Hal yang wajar untuk penyakitnya dan juga sering sekali ditemukan pada kucing gitu. Oke, so bagaimana cara mengatasi kucing yang cacingan? Teman-teman tentu bingung gitu ya. Gimana caranya sih untuk kucing itu supaya nggak cacingan gitu? Penyembuhannya bagaimana gitu, pengobatannya bagaimana, dengan cara apa, apakah dengan cara kimia, apa dengan cara apa, atau yang sering direkomend oleh para cat lovers gitu ya. Oke, well kali ini aku akan membahasnya untuk hari ini. So untuk hari ini untuk pembahasan dari kucing yang cacingan, yang paling utama adalah untuk seluruh penyakit kucing selalu di sini gua untuk menyampaikan kepada teman-teman pengobatannya melalui dokter. Nah, pengobatan dokter kan kadang-kadang ada teman yang mungkin waktunya nggak ada, atau mungkin biayanya mungkin terlalu mahal, atau bagaimana, atau segala masalahnya bla 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 dan juga lain-lainnya. Tentu teman-teman bingung gitu. Pengobatan alami bagaimana sih caranya pengobatan alami? Apakah boleh saya kasihkan obat cacing yang untuk manusia ke kucing gitu? Ini saya tidak menyarankan ya. Ada beberapa cat lover yang memberikan kayak obat cacing manusia kepada kucingnya. Ada yang meninggal kucingnya alias koit, tapi ada juga yang survive, selamat dan sembuh gitu ya. Kemungkinan dia tuh sembuh, kucing ini bisa sembuh karena mungkin dosis yang diberikannya tidak overdosis. Dan kemungkinan kucing yang meninggal itu yang koin itu adalah kucing yang dikasih dosisnya terlalu berlebihan sehingga dia overdosis. Sedangkan tubuh manusia dengan tubuh kucing itu berbeda jauh gitu. Sama-sama sih mempunyai hati, usus dan juga lain-lain, tapi cara kerjanya kan juga berbeda. Berat badannya juga berbeda. Manusia kan diberikan dosis sekian untuk manusia yang badannya kan dengan berat sekian, tinggi sekian. Sedangkan kucing kan kecil gitu ya, beratnya sekian dengan tinggi sekian gitu. Jadi kalau saran saya sih untuk obat cacing obat cacing yang dari manusia untuk kucing tidak disarankan, tidak direkomend. So, bagaimana cara pengobatannya yang bagus, mujarab dan juga murah meriah? Well, kali ini aku akan membahasnya untuk teman-teman. Yang pertama-tama yang paling manjur adalah sering sekali cat lover ini menemukan teman-teman aku menggunakan metode ini gampang sekali dengan cara memberikan tempe mentah yang dicincang halus dicampurkan dengan kuning telur gitu. Jadi tempe ini adalah satu makanan khas Indonesia yang difermentasi dan ada jamurnya, atau mungkin disebut dengan prebiotik yang menguntungkan gitu mungkin ya, mudah-mudahan saya nggak salah ya. Jadi zat ini yang menguntungkan buat si kucingnya dan bisa membuat kucingnya ini sehat gitu. Dan tempe sangat dianjurkan untuk kucing. Memang kucing juga suka juga ya, kucing saya juga kalau dikasih tempe mentah dia suka banget gitu. Nggak tahu ya apa penyebabnya gitu, saya nggak tahu. Padahal itu adalah jenis tumbuh-tumbuhan dari kacang-kacangan kedelai. Jadi caranya adalah tempe dicincang halus banget ya. Setelah halus banget kemudian dicampurkan dengan kuning telur dan diaduk rata dan diberikan kepada kucing. Setelah beberapa jam kemudian kucing akan muntah
muntah cacing yang udah mati dan juga telur cacing yang akan terbawa dari muntahnya, serta pupnya juga akan mengeluarkan cacing dan juga telur cacing. Ya, dan pengobatan yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah ya, namanya kalau kucing yang terkena infeksi atau terkena semacam parasit yang menumpang tapi merugikan alias benalu, biasanya teman-teman itu bisa menggunakan daun pepaya ya, daun pepaya 1 lembar direbus dengan 3 gelas air, jadikan 1 gelas air, dan itu di spet, 1 spet suntikan yang kecil itu diminumkan itu pagi, siang, dan juga malam gitu. Nah, jadi untuk rebusan air ini baiknya teman-teman mencampurkan garam. Kenapa dicampurkan garam? Karena kan kalau kucing yang kena cacing tuh biasanya tuh gejalanya tuh selain dia gemuk, dia tuh sering mensret dan juga darahnya darahnya pupnya ada campur-campur kayak mungkin ada warna-warna hitam atau bagaimana ya, itu menandakan bahwa ususnya tuh lagi dirusak oleh si cacing tersebut. Nah, karena dia mensret, tentu dia dehidrasi, butuh oralit, dan oralit yang alami itu adalah garam, dan garam ini juga termasuk semacam antibakteri yang bisa membunuh juga telur cacing yang ada di dalam ususnya si kucing gitu. Caranya adalah tadi ya, air rebusan dari daun pepaya ini teman-teman campurkan garam, kemudian teman-teman suapkan 1 spek gitu. Dan pengobatan yang ketiga adalah menggunakan minyak kelapa atau virgin coconut oil (FCO). Teman-teman jangan terlalu banyak memberikannya ya, karena kalau virgin coconut oil terlalu banyak memberikannya juga dia akan membunuh bakteri yang baik di dalam usus si kucing gitu. Cukup setengah spet aja, setengah suntikan aja teman-teman berikan, itu pagi dengan malam gitu. Jadi pagi sebelum dia sarapan teman-teman berikan dulu ya FCO. Setelah minum FCO teman-teman spetkan yang namanya ramuan dari pepaya tadi gitu. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan dengan makannya diberikan kuning telur dengan tempe. Paham ya teman-teman ya yang saya sampaikan ya. Nah, pengobatan yang ampuh bagaimana? Yang tidak ribet, tidak menggunakan herbal atau apapun. Teman-teman bisa menggunakan obat cacing yang sangat terkenal sekali. Kalau kita nyebutkan Drontal, semua orang sudah tahu bahwa Drontal itu bagus untuk mengatasi cacing pada kucing gitu. Dosisnya adalah ya, untuk yang berat 2 kilo itu diberikan ya setengah tablet. Tapi yang di atas 2 kilo itu teman-teman bisa memberikan 1 tablet. Untuk yang di bawah 2 kilo atau 1 kilo, teman-teman bisa memberikannya 1/4 tablet saja gitu. Paham ya teman-teman ya? Untuk Drontal ya. Oke, aku udah kasih tahu semuanya mengenai masalah pengobatan kucing, dan sekarang aku ingin ngebahas bahwa apakah telur cacing atau cacing yang dikeluarkan melalui si kucing ini berbahaya bagi manusia? Ya, absolutely, itu berbahaya sekali buat kita sebagai cat lover ya, karena dia telurnya itu sangat kecil sekali dan tidak terlihat oleh mata. Nah, itu berbahaya sekali dan bisa menularkan ke kita. So, kalau teman-teman yang mempunyai kucing yang cacingan, kalau bisa jangan sering digendong, tapi dikarantina dengan cara dimasukkan ke dalam kandang, diobati sampai dia benar-benar sembuh, baru teman-teman boleh untuk menyentuhnya lagi. Dan pupnya atau muntahan dari kucing tersebut teman-teman bersihkan hati-hati pakai cairan desinfektan. Teman-teman bisa menggunakan Biclean atau menggunakan karbol untuk membersihkan dari muntahan dia ataupun juga feses dia, pupnya si kucing gitu. Dan ingat teman-teman, itu berbahaya. Dan setiap paginya teman-teman kalau bisa area kandang itu dipel atau dibersihkan dengan menyemprotkan cairan desinfektan seperti kayak kaporit ataupun juga mungkin bisa seperti kayak
karbol ya, tapi jangan sampai terlalu basah banget karena takutnya kan termakan juga. Jadi sekedar aja gitu, sekedar aja disiram, disemprotkan pakai penyemprot, mungkin penyemprot yang untuk setrika baju gitu bisa ya, gitu. Jelas ya teman-teman ya. Oke. Dan untuk ciri-ciri tanda kucing yang terkena cacing, biasanya itu badannya itu kurus, perutnya buncit, dan matanya sering kayak ada belekan atau sering ada iritasi. Jadi agak merah-merah gitu ya. Kenapa matanya bisa agak merah? Karena itu biasanya tuh yang menyerang mata itu adalah cacing pita. Itu berbahaya sekali, bisa menyebabkan kebutaan. Di manusia juga bisa menyebabkan kebutaan. Hati-hati. So, itu aja pembahasan dari gua teman-teman. Nggak berani terlalu panjang, takutnya teman-teman nanti boring gitu ya informasinya. Informasi yang saya sampaikan mungkin sudah jelas ya, mulai dari tips, terus cara-cara pengobatan herbal, dokter, dan juga pengobatan kimia menggunakan obat, dan juga pembersihan kucing, dan apakah dampak berbahaya atau tidak. Tapi berbahaya atau tidak itu berbahaya teman-teman. Paham ya teman-teman? Jika ada yang kurang dimengerti dengan pembahasan video ini, silakan di inbox aja, nanti gua akan jawab sesuai dengan kemampuan dan juga kapasitas yang aku miliki. Next video aku akan membahas, mereview beberapa makanan kucing yang banyak sekali yang minta untuk direview, yaitu produk Whiskas. Gua akan review mungkin besok ya. Materinya sudah selesai, lagi dikerjakan, mudah-mudahan selesai nanti gua akan review. So teman-teman jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe, please subscribe ya, karena subscribe-ku dikit banget tapi jam nontonnya udah wow gitu ya. Mohon di subscribe teman-teman agar gue lebih semangat memberikan edukasi mengenai kucing dan juga lain-lainnya kepada teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman pecinta kucing, gue doakan kucingnya sehat selalu, dan teman-teman yang subscribe dan juga like dan nonton semuanya diberikan kemudahan rezeki, sehat selalu. Akhir kata dari saya Tony, see you and goodbye all.